وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين غر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ألهمنا علما نفهم به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang penting dan utama bagi seorang manusia yang berpikir, manusia yang menghayati, manusia yang mentadabburi, mengamati, adalah melihat pola-pola. Karena manusia ini saling keterkaitan satu dengan yang lain, bisa dengan alamnya, bisa dengan dirinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal yang penting diamati adalah pola-pola yang ada. Pun demikian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia, maka manusia diperintah untuk mentadabburi Al-Quran, diperintah untuk membaca dan mengamati Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang patut dicermati dalam Al-Quran adalah pola-polanya. Nah, di antara pola-pola Al-Quran adalah pola terkait Allah memerintahkan sesuatu, Allah mensyariatkan sesuatu, terkait pola Allah ingin mengajarkan sesuatu. Nah, pola-pola inilah yang kemudian diamati oleh para ulama. Misalnya ketika Allah menjelaskan tentang adanya utusan, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul ini yang datang, utusan Allah ini yang datang kepada manusia adalah untuk memberi kabar gembira akan mereka yang berbuat baik dan taat, dan sekaligus memberi ancaman kewaspadaan akan akibat dan konsekuensi bagi mereka orang-orang pelaku durhaka dan kesesatan. Lalu polanya itu ditambahin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Tujuannya apa? Allah kok menurunkan para rasul? Supaya manusia nanti itu kelak ketika dihadapkan pada pertanggungjawaban, ia tidak mengelak, ia tidak membantah kepada Allah. Misalnya, kenapa aku dimasukkan ke neraka? Wong aku nggak dikasih tahu, nggak dikasih aturan. Supaya nggak itu terjadi, maka diutuskanlah para rasul. Nah, ketika menjelaskan fungsi para rasul ini, Allah memiliki pola, yaitu menjelaskan tujuan, maksud. Kemudian juga ketika Allah menjelaskan secara spesifik daripada posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya, Allah juga menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad, maksudnya Muhammad berikut ajarannya, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi penjelasan tentang sosok Nabi Muhammad ini dijelaskan bahwa maksud dan fungsinya Nabi Muhammad itu adalah
seluruh alam. Artinya syariat Rasulullah ini berlaku untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Dan ini membedakan dengan nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu itu diutus untuk kaum tertentu. Nabi Musa diutus untuk kaum tertentu, namanya Yahudi. Yahudi keturunan daripada Nabiullah Yakub yang namanya Yahuda, yang kemudian tradisi leluhurnya jadilah Yahudiyah. Nabiullah Isa kepada kaum Nazret, tempat kelahirannya, yang kemudian para pengikutnya disebut Nasara, nama suatu tempat, komunitas tertentu. Tetapi untuk Rasulullah dijelaskan bahwa nanti syariat Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Itu pola-pola yang Allah berikan dalam Al-Quran. Begitu pula ketika Allah menjelaskan tentang kenapa ada manusia, kenapa ada yang disebut dengan hamba Allah. Maka di situ Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia dan jin itu diciptakan untuk apa? Kata Allah dalam Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan daripada ajaran Allah. Sayyidina Ali mengatakan lita'zim awamirillah wasyafaqah ala khalqillah. Jadi makna liya'budun itu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah mengagungkan perintah Allah, ajaran Allah, sekaligus berkasih sayang kepada makhluk Allah. Artinya ciptaan Allah. Pun lebih spesifik ketika Allah memerintahkan sebuah ajaran atau sebuah perintah, misalnya tentang sholat, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Ngapain sholat? Tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika Allah memberikan statement sesuatu, baik itu ajaran, baik itu berupa adanya para rasul, baik itu berupa perintah sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, Allah selalu memberi penjelasan akan alasan dan tujuan. Karena melihat pola semacam ini, kemudian para ulama membuat satu teori, satu rumusan. Misalnya di abad ketiga Hijriah, itu ada namanya Imam Hakim At-Tirmidzi, nulis buku judulnya Syarhus Shalah wa Maqasiduha, penjelasan tentang sholat dan tujuannya. Kenapa sih orang suruh sholat itu? Itu sudah mulai memberi jawaban tentang alasan kenapa orang harus sholat. Apakah sholat itu punya fungsi dan manfaat? Itu sudah dijelaskan dari sejak abad ketiga Hijriah. Kenapa? Karena memang polanya Allah itu kalau memberikan sesuatu itu atau berstatement itu selalu diikuti dengan penjelasan tujuan. Pun demikian ketika ulama berikutnya di mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Qaffal As-Sasi, itu punya kitab namanya Mahasinus Syariah, hal-hal yang indah dalam syariat. Jadi syariat itu ajaran yang indah. Indahnya itu apa? Kenapa harus dikatakan indah? Logis gak sih? Nah itu dijelaskan dalam kitab itu, baru abad keempat Hijriah. Maka melihat fenomena ini, akhirnya ulama merumuskan satu teori yang disebut maqasidus syariah, bahwa syariat itu punya tujuan-tujuan, punya hikmah-hikmah. Al-maqasid itu artinya al-ghayat, tujuan-tujuan. Al-maqasid itu artinya al-hikam, hilal hikmah, ajaran mulia, kebaikan, kebijaksanaan ada pada syariat. Nah ini kemudian menjadi satu from ilmu, fan ilmu yang disebut maqasidus syariah. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada
kepada kita itu memiliki tujuan-tujuan, memiliki hikmah-hikmah, memiliki alasan-alasan yang masuk akal, yang bisa distudiin, bisa diriset, dan bisa dicari kebaikan. Makanya ini disebut maqasidus syariah. Kemudian ilmu maqasidus syariah ini memang berkembang itu di negara-negara yang dulu disebut daerah barat Islami, yaitu daerah paling ujung barat, ujung kulon, yang disebut dengan daerah barat Islam, yang kemudian naik ke atas menjadi Andalusia. Andalusia itu kalau diukur peta kasarnya itu meliputi dari Spanyol, semenanjung Iberia sampai pertengahan Prancis. Itu dulu masuk kekuasaan Andalusia. Nah, maqasidus syariah itu berkembang di daerah ini. Agak sedikit ke Afrika Utara, yaitu mulai dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Spanyol, Portugal sampai pertengahan Prancis. Itu dulu disebut sebagai Al-Bahrul Mutawassit, yaitu daerah-daerah yang disebut dengan Mediterania. Mereka kalau bicara tentang syariat Islam, fikih Islam, itu basisnya maqasidus syariah. Karena orang-orang sana itu dekat dengan tradisi filsafat Yunani. Orang-orang sana itu dekat dengan tradisi keilmuan, sains. Makanya kehebatan Granada, Cordova, dan seterusnya di dalam kajian studi Islam lampau itu tidak lepas dari ada kota yang namanya kota Fes. Kota Fes di daerah Maroko, yang kemudian kalau berjalan ke utara, Tangier, Spanyol, Sevilla, Granada, dan seterusnya. Itu daerah yang memang terkenal dengan orang-orang yang suka dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Karena di tradisi mereka itu adalah tradisi pribumi mereka, itu ada yang disebut orang Berber, Amazigh. Lalu datanglah selanjutnya adalah orang-orang pelarian saat huru hara Nabiullah Musa dan lain sebagainya itu. Sebagian lari itu sampai ke negeri yang namanya Al-Maghribul Aqsa atau Maroko sekarang. Sehingga di sana ada tradisi Yahudi. Baru berikutnya datang tradisi Arab. Nah, dari masyarakat itulah muncul sebuah keilmuan yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi yang disebut maqasidus syariah. Di mana inti dari syariat itu adalah menjaga 5 hal penting ini. 5 hal penting inilah yang kemudian menjadikan manusia sebagai human centris, pusat dari universe, pusat dari al-kaun, pusat dari alam semesta itu manusia. Jadi menjadikan manusia sebagai pusat. Maka maqasidus syariah itu adalah menjaga 5 ini. 5 ini itu diambil dari Al-Quranul Karim, dilihat dari pola-pola yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah An-Nabawiyah. Apa itu misalnya 5 hal ini yang harus dijaga? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Manusia itu memiliki 2 dimensi, dimensi ruhani dan dimensi jasadi. Dimensi spiritual, dimensi intelektual, dan pengalaman. Oleh karena itu manusia memiliki yang disebut keyakinan, yang selanjutnya menjadi iman. Hal ini sangat substansif dan sangat fitri bagi manusia, sehingga harus dijaga. Ajaran agama, terutama Islam, adalah ajaran yang mulia, yang harus dikaji dan harus diilmui terus. Maka kebaikan agama ini harus dijaga. Oleh karena itu Islam melarang untuk menghina sesembahan orang lain.
Islam melarang untuk menghina keyakinan atau peribadahan orang lain. Kenapa? Karena kalau terjadi penghinaan kepada mereka, maka mereka pun secara aksioma, secara daruri, dia akan membalas untuk menghina. Ketika itu terjadi, maka ruang publik, ruang kebenaran akan diisi dengan caci maki, bukan oleh kebenaran agama. Oleh karena itu, hifdzuddin adalah menjaga agama, di mana kita menjaga agama dengan dasar ilmu, dengan dasar akhlak, tidak dengan dasar caci maki atau merendahkan mereka yang berbeda. Yang kedua adalah hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu artinya menjaga jiwa. Menjaga jiwa dalam pengertian menjaga nyawa manusia, menjaga kesehatan manusia, menjaga siklus kehidupan yang normal. Itu yang sudah menjaga jiwa. Termasuk di dalamnya menjaga jiwa manusia berikut keharmonian lingkungannya. Karena apa gunanya? Bagaimana kita tahu alam ini indah, harmoni? Dari mana ukurannya? Ukurannya adalah manusia merasa nyaman, makhluk hidup merasa nyaman. Maka hifdzun nafas nanti bisa melahirkan kepada hifdzul bi'ah, hifdzul amal, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hifdzul akal. Manusia harus menjaga kewarasan berpikir, intelektualitasnya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk berpendidikan, mencari ilmu, mencari guru, dekat dengan ilmu, dekat dengan khasanah ilmu. Dan kemudian Islam memberi hukuman berat kepada mereka yang merusak akal. Misalnya dengan khamr, narkoba, misalnya dengan sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu diharapkan dasarnya adalah demi menjaga akal. Akal ini itu nama lain dari kewarasan. Kewarasan publik, kebenaran umum, kebenaran universal itu harus dijaga melalui jalur pendidikan. Makanya di dunia pendidikan dinyatakan orang belajar, orang melakukan riset boleh keliru, boleh salah. Yang tidak boleh adalah bohong, tidak boleh nipu atau manipulasi. Kenapa? Karena nipu manipulasi dalam dunia riset atau pendidikan itu akan melahirkan yang namanya polusi akan kewarasan berpikir, polusi akan kebenaran yang universal. Oleh karena itu hifdzul akal ini harus dijaga. Yang keempat adalah hifdzun nasl, menjaga regenerasi, menjaga keturunan. Secara fitrah manusia itu beregenerasi, senang memiliki keturunan, senang memiliki penerus, senang memiliki kebaikannya itu diistafetkan. Oleh karena itu Islam mengharamkan apa yang disebut pernikahan sejenis, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, karena itu merusak daripada kebenaran umum, yaitu manusia secara fitrah ingin regenerasi. Oleh karena itu regenerasi itu penting bagi Islam. Regenerasi tidak hanya pada tataran biologis, tetapi juga pada tataran nilai, tataran kebenaran, tataran legasi daripada kebaikan dan amal soleh. Dan itu menurut Islam harus dijaga. Yang kelima adalah hifdzul mali wal ilm, menjaga aset. Manusia itu pada dasarnya makhluk material
ini itu memiliki aset. Aset itu ada dua, aset fisik dan aset non fisik. Aset fisik namanya mal, properti yang kasat mata, yang bisa dipegang, yang bisa diresmikan lewat surat-surat legal, itu aset fisik. Ada juga yang disebut aset non fisik. Berupa apa? Harkat martabat. Aset non fisik. Reputasi, nama baik. Oleh karena itu, Islam menjaga aset manusia ini, artinya aset fisik maupun aset non fisiknya. Aset fisiknya dijaga melalui hukum. Pencurian, pidana. Pembunuhan secara berencana, pidana. Nah, itu namanya perlindungan terhadap aset fisik. Korupsi, pidana, itu perlindungan terhadap aset fisik manusia. Adapun perlindungan Islam atau al-hifdz daripada Islam kepada aset non fisik seperti tadi, harkat martabat, nama baik, reputasi, nama keluarga, nama kabilah, itu pun dijaga. Di Islam ada yang disebut dengan haddul qadhaf, yakni hukum pidana buat mereka yang pelaku kebohongan atau menuduh bohong. Misalnya ada seseorang menuduh seorang wanita sebagai pelaku zina. Lalu di hadapan hakim, hakim meminta, kamu yang menuduh zina, mana 4 orang saksi? Ketika saksi pertama ditanya, baik saksi pertama, apakah kamu melihat perempuan ini melakukan perzinahan? Saya cuma melihat masuk kamar gedebuk-gedebuk gelap-gelap. Minggir. Saksi kedua, apakah kamu melihat perempuan ini melakukan perzinahan? Saya melihat di pojokan saja, gelap-gelap begitu, muncul kresek-kresek. Minggir. Saksi ketiga, kamu melihatkah dia berzina? Saya hanya melihat bahwa orang-orang rame-rame mau geruduk. Itu saja. Yang keempat, saya hanya diajak untuk melihat. Terus, ya yang saya temukan cuma lampu mati. Maka hakim langsung memutuskan, demi menjaga harkat martabat wanita tersebut, reputasi wanita tersebut, maka dijatuhkanlah apa yang disebut haddul qadhaf, yaitu pidana kepada mereka yang menuduh wanita tersebut. Karena nggak ada bukti, maka ditentukanlah haddul qadhaf, pidana. Begitu pula Islam mengharamkan ghibah, menggunjingkan orang secara tidak hak. Maka Islam menyatakan ghibah itu bagian dari dosa yang kelak harus dipertanggungjawabkan di neraka. Kenapa? Karena ghibah itu nama lain daripada menjatuhkan reputasi, menjatuhkan harkat martabat seseorang. Maka dengan demikian 5 hal inilah yang kemudian harus dijaga. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul aql, hifdzun nasl, dan terakhir hifdzul mal wal 'ird. 5 ini dijaga. Siapa yang menjaga? Negara dan masyarakatnya. Maka nanti muncul yang disebut hifdzud daulah, menjaga keharmonian negara, kenyamanan negara. Kenapa? Karena demi menjaga 5 ini harus muncul penjagaan-penjagaan selanjutnya,
yaitu hifdzud daulah, menjaga daripada kenyamanan negara. Hifdzul aman al-fikri, menjaga ideologi. Itu penting karena kalau ideologi sudah rusak, kelima ini bisa terancam. Oleh karena itu, maka kelima ini harus jadi basis perbuatan kita. Jangan sampai kita menyentuh dari lima ini. Kalau sedikit saja kena, yakinlah di situ akan muncul persoalan. Nanti akan muncul persoalan dan karma akan kembali kepada kita. Khususnya di era sekarang, di era di mana bernarasi begitu mudah, bermedia sosial gampang sekali, setiap detik, setiap waktu bisa melakukan itu. Di era post-truth semacam ini, kebenaran objektif kalah. Kebenaran objektif itu ya terpayungi daripada narasi emosi. Narasi emosi yang menguasai. Jadi kebenaran objektif itu menjadi tertutupi, menjadi ternaungi oleh narasi-narasi yang sifatnya emosional. Saya ambil contoh, misalnya anak mahasiswa, anak muda dagang UMKM pakai gerobak di jalan. Itu kebenaran objektif. Biasa nggak? Biasa. Ya namanya anak muda yang dagang, bisa lelaki, bisa perempuan. Biasa. Kebenaran objektif. Biasa saja, nggak ada yang istimewa. Ya kita lihat biasa. Tapi ketika itu menjadi narasi emosional, bentuknya beda. Misalnya yang dagang itu mahasiswi cantik, narasinya yang muncul adalah wanita tangguh dan berdikari mandiri. Keren kan? Wanita tangguh, berdikari mandiri yang dagang karena pemudi, gadis, remaja cantik. Kita nyebutnya yaitu apa? Ya, wanita tangguh, mandiri, berdikari. Tapi ketika yang dagang itu anak muda, dana muda, ya hitam keling misalnya, munculnya narasi adalah dasar pemuda, masa depan suram. Bisa begitu, Pak. Padahal sama-sama cuma dagang, tapi satu narasi karena yang dagang itu wanita cantik disebut wanita mandiri berdikari. Ketika yang dagang itu cowok yang kebetulan karena panas-panas itu jadi hitam dia, maka yang muncul narasinya adalah masa depan suram. Remaja tak punya potensial, tak punya masa depan. Begitu. Apakah narasi tersebut bohong? Tidak. Tidak. Narasi tersebut benar adanya sesuai fakta. Tetapi ia lahir dari emosi. Inilah yang kemudian narasi itu menutupi daripada kebenaran objektif. Yaitu apa? Anak muda dagang dengan gerobaknya. Cuman itu saja. Tapi narasi yang berbeda tadi menutup kebenaran objektif. Yang ada narasi memantik daripada tadi penjatuhan reputasi, penjatuhan harkat martabat. Contoh lagi misalnya anak muda menikah, masih masa perjuangan, menikah akhirnya singkat cerita dua orang ini ya yang lelaki mengalah tinggal di rumah istrinya. Ya sudah, fakta objektifnya ya anak muda lelaki perempuan tinggal di rumah orang tua, yaitu orang tuanya istri. Titik, Pak. Itu kebenaran objektif biasa saja. Tapi ketika dinarasikan lewat emosi, kalau emosinya senang, Masya Allah, lelaki ini rela meninggalkan orang tuanya
demi mengayomi istrinya dan tinggal bersama istrinya di keluarga yang dia tidak kenal. Keren emosional kalau lagi senang. Tapi kalau emosional lagi agak sebel, lelaki numpang di rumah mertua, pondok mertua indah. Dua narasi ini bohong tidak? Tidak. Tetapi ketika dia naik sebagai sebuah narasi yang muncul di media, maka ia menutupi kebenaran yang objektif tadi, yaitu cuman lelaki perempuan tinggal di rumah orang tuanya, cuman itu saja padahal. Tapi narasi ini, maka narasi ini yang mungkin tidak bohong, dia tidak sedang berbohong, dia juga tidak sedang menipu. Tetapi narasi ini ketika muncul, ia telah menghancurkan apa yang disebut harkat martabat dan reputasi. Ketika itu terjadilah persoalan. Hifdzul ilm, menjaga harkat martabat seseorang menjadi jatuh. Nah, itu salah satu contoh daripada bernarasi bermedia. Memang dia tidak bohong. Dia nggak bohong, dia juga tidak sedang manipulasi. Tetapi narasi emosionalnya tadi, kalau makin banyak akan menutup kebenaran objektif. Pertanyaannya, ketika ini makin banyak dan menjadi polusi di dunia media sosial kita, kemana anak turun kita nanti? Bagaimana masyarakat itu akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Belum lagi politisi yang main buzzer-buzzeran. Mau sampai kapan? Disinilah mungkin Allah akan menurunkan daripada semacam pengingat buat kita, entah itu lewat adab, lewat ujian, karena saking banyaknya. Belum lagi karena kita mayoritas umat beragama, muncul yang saling menistakan, saling menghujamkan kata-kata yang sangat menyakiti sebab memeluk agama. Agama mayoritas begini-begini, agama ini minoritas, mayoritas. Kenapa sih tidak mengatakan bahwa kita ini orang Indonesia, negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, titik kan selesai, cuman itu kebenaran objektifnya itu. Kita ini dilahirkan di Indonesia yang plural, heterogen, multikultur, itu fakta. Fakta objektifnya lagi, negara melindungi. Berbeda pendapat boleh, berbeda keyakinan boleh. Negara melindungi, itu kebenaran objektif. Tapi ketika muncul narasi mayoritas, minoritas, izin ini, izin itu, dan seterusnya, narasi-narasi emosional ini tentu lama kelamaan akan menggerus daripada kebenaran ajaran agama, di mana pada dasarnya agama itu mengajarkan harmoni, kedamaian, mengajarkan jalan keselamatan dan kebahagiaan, mengajarkan tali kasih. Tapi itu semua akan redup oleh narasi-narasi yang sifatnya emosional sementara. Belum lagi hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu diantaranya menjaga logika berpikir sehat. Diantaranya, misalnya lagi panas ini, panas itu, jangan-jangan lagi ada virus apa ini. Nanti main marketingan soal obat-obatan, main ini dan seterusnya. Masya Allah, narasi begitu banyak di media sosial, tanpa kita tahu mana fakta yang objektif, mana penjelasan emosional.
tetapi dia ada nilai pemancingan emosionalnya. Nah, inilah perlu kebijaksanaan. Bapak Ibu sekalian, maqasidus syariah yang tadi telah disebutkan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan kewarasan, menjaga regenerasi, menjaga aset properti maupun aset non fisik, harkat martabat. Kelima ini harus jadi basis kita di dalam bernarasi, di dalam bermedia sosial. Oh, saya nggak bohong Pak, apa adanya. Iya betul, nggak bohong apa adanya. Tetapi ketika kita bernarasi lewat emosi, bernarasi lewat kepentingan dan agenda, tolong seyogianya ingat 5 ini. Kalau 5 ini tersenggol atau 5 yang saya sebutkan tadi itu kena, maka itulah awal daripada kemafsadatan. Oleh karena itu, ya, seorang ulama maqasid pernah mengatakan, al-aqilu laisa alladhi yumayyizul khair wasyarr fayaf'alul awwal wa yajtanibul tsani. Orang cerdas, orang berpikir waras, orang pinter bukanlah orang yang bisa membedakan ini baik, ini buruk. Lalu yang baik dijalankan, yang buruk ditinggalkan. Itu bukan orang cerdas, itu biasa. Wa innamal 'aqilu man yumayyizul khairain wa syarras syarrain. Al-aqil yang cerdas itu, intelektual, adalah orang yang bisa membedakan. Ada 2 hal yang baik, mana yang lebih baik? Itu orang berakal, orang intelektual itu. Ada 2 hal yang baik, mana yang lebih baik? Maka dia melakukan yang lebih baik. Ada 2 hal yang buruk dua-duanya, maka dia tahu dan bisa memilah mana yang madorot buruknya paling banyak, mana yang paling sedikit. Maka ia mengambil resiko. Menurut dia yang paling sedikit madorotnya adalah ini. Jadi kalau orang intelektual al-aqil terutama maqasid itu, yang dia bisa memilah dan memilih 2 hal yang baik dan 2 hal yang sama-sama buruk. Artinya apa? Al-aqil intelektual itu akan diberi oleh Allah semacam uji coba, semacam permasalahan yang mana dua-duanya rumit, dua-duanya sulit, dua-duanya tidak enak. Jadi kalau satu enak satu enggak, nah itu orang biasa itu. Tapi kalau dua-duanya sulit atau dua-duanya baik semua, nah, kita pilih yang mana? Nah, kemudian dari ulama maqasid muncul yang disebut fiqhul aulawiyah. Bagaimana orang belajar untuk prioritas. Bagaimana orang punya logika untuk prioritas. Kebaikan al-masalih laisat ala darajatin wahidah. Kebaikan itu bukan satu level, tapi berlevel-level. Min haitsu ahammiyatiha wa wasniha wa makaniha. Karena kemaslahatan itu ya bisa macam-macam levelnya, tergantung barometernya apa, wa wasniha. Tergantung ahammiyatiha, tergantung urgensitasnya, tergantung makaniyatiha, signifikansi tempatnya, konteksnya. Begitu juga dengan mafsadah, itu juga berlevel-level. Dari sudut mandang apanya, barometernya apa? Wazniha, ahammiyatiha, dari barometer apa? Urgensitasnya apa? Makaniyatiha, signifikansinya apa? Oleh karena itu, maka orang intelektual akan dihadapkan olehnya yaitu hal-hal yang tidak enak dua-duanya, rumit dua-duanya, sebel dua-duanya, atau kadang dihadapkan pada bagus dua-duanya, top dua-duanya.
tapi suruh milih. Nah, itulah al-aqil yang sejati, yaitu man yumayyizu khairal khairaini wa syarras syarrain. Ia bisa memilih mana dua hal yang paling bagus di antara yang bagus, atau dia memilih mana keburukan yang paling minimalis di antara keburukan-keburukan yang ada. Demikianlah maqasidus syariah menjadi basis dan etika untuk kita berpikir ulang, untuk kita menjadi orang yang selalu terkontrol oleh akal dan hati kita ketika bernarasi dan bermedia sosial. Salah benar tidak cukup, fakta tidak fakta tidak cukup, tetapi harus lebih daripada itu, yaitu kebijaksanaan. Jangan sampai kita melanggar atau menyentuh 5 hal maqasidus syariah di dalam bernarasi dan bermedia sosial. Kalau tidak, akan terjadi persoalan di belakang nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.